Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini. Motif tas rajut ini unik banget nih, depan dan belakang dia motifnya beda tergantung penempatan polanya. Terus di sini juga sudah dilengkapi dengan tali panjang yang bisa diatur panjang pendeknya sesuai keinginan. Jadi bisa dijadikan sling bag maupun shoulder bag. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuatnya? Oke, sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tasnya. Di sini untuk benangnya kita siapkan 5 warna benang yang berbeda. Benangnya di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Untuk warna putiknya bagian tengah saya pakai warna coklat tua. Lalu untuk kelopak bunganya di sini saya pakai warna mustard. Untuk warna daunnya saya pakai hijau lumut. Dan untuk warna granny-nya di sini perpaduan dua warna, saya pakai warna krem dan coklat susu. Untuk hakpennya kita gunakan ukuran 2 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan membuat bagian alas tasnya. Alas tasnya dibuat dari 2 buah granny square basic seperti ini yang digabungkan menjadi satu. Kita menggunakan benang yang warna coklat susu. Kita awali dengan magic ring, kunci dengan 1 rantai. Di sini kita buat 1 pengganti HDC, kita buat 1 SC dan tambahkan 1 rantai. Ini adalah stitch yang pertama. Kita buat 2 HDC, 1, 2. Kita sudah punya 3 HDC. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Ini untuk ekor benangnya bisa kita keluarkan, lalu kita tarik supaya hasilnya bisa menutup. Dua rantai yang terakhir kita ganti dengan 1 SC di stitch yang pertama. Seperti ini. Round yang pertama sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan round yang kedua. Buat 1 rantai, lalu 1 pengganti HDC, pasangkan penanda, tambahkan 2 HDC lagi, kita sudah punya 3 HDC. Kita skip 3 HDC yang ada di bawahnya, kita menuju ruang 2 rantai. Kita buat 3 HDC, 2 rantai, dan 3 HDC. Kita ulangi pola bagian sudut ini sebanyak 4 kali. Selesai 1 putaran, kita akhiri round yang kedua ini dengan SC di stitch yang pertama.
round kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round ketiga. Awali dengan satu rantai, lalu kita buat pengganti ADC, tambahkan 2 HDC lagi, lalu kita skip 3 HDC yang di bawahnya, kita menuju ruang antara 3 HDC. Kita buat 3 HDC. Bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut, kita buat pola bagian sudut ya. 3 HDC, 2 rantai, dan 3 HDC. Kita ulangi pola ini 1 putaran. Kita akhiri round ketiga dengan SC di stitch yang pertama. Oke, round yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Nah, jika round pertama hingga round yang ketiga tadi dikerjakan dengan tusuk HDC, untuk round keempat hingga round keenam kita kerjakan dengan tusuk DC. Kita buat dulu 1 rantai, kita buat 1 pengganti DC, sini kita buat 1 SC, lalu tambahkan 2 rantai. Ini adalah stitch yang pertama, pasangkan penanda, lalu kita tambahkan 2 DC lagi, ini untuk bagian sudut. Lalu untuk bagian sisi kita kerjakan di antara 3 HDC ini, kita buat 3 DC sebanyak 2 kali. Bertemu dengan bagian sudut di ruang 2 rantai, kita buat 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Nah, kita ulangi pola ini 1 putaran. Nah, setelah jadi seperti ini, untuk round yang keempat kita akhiri dengan 1 HDC di stitch yang pertama. Oke, round yang keempat sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang kelima. Kita awali dengan membuat 1 pengganti DC, tambahkan 2 DC lagi, untuk bagian sisi kita buat 3 DC sebanyak 1, 2, 3 kali seperti ini. Bertemu dengan bagian sudut di ruang 2 rantai, kita buat 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Pola untuk round kelima seperti ini ya, kita ulangi 1 putaran. Di akhir round yang kelima kita buat 1 HDC di stitch yang pertama. Oke, round kelima sudah selesai, hasilnya seperti ini. Lanjut, kita akan mengerjakan round yang keenam ya. Untuk round yang keenam
Kita buat 3 DC dulu di sini. Lalu kita buat 3 DC lagi sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Seperti ini. Lalu bertemu dengan ruang 2 rantai, kita buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Nah, pola untuk round yang ke-6 seperti ini. Untuk satu granny square yang lengkap ini, kita ulangi polanya 1 putaran. Nah, di sini karena saya sudah punya 1 yang lengkap, berarti ini yang kedua akan kita gabungkan langsung ke granny square yang pertama. Di sini saya akan kerjakan dulu satu sisi bagian ini ya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penggabungan. Di sini kita buat dulu 3 DC di bagian sudut. Oke, yang akan kita gabungkan adalah sisi ini dan sisi yang ini. Jadi ini kita pertemukan seperti ini ya. Kita buat satu rantai dulu, kita buat selip di bagian sudut, satu rantai lagi, lalu kita buat 3 DC di sini di sudut yang sama. Selesai membuat 3 DC, kita paskan dengan 3 DC granny yang satunya. Di antara 3 DC kita buat selip. Lanjut, kita lewati 3 DC yang ini. Di ruang antara 3 DC berikutnya, kita buat 3 DC. Kita samakan posisinya dengan 3 DC yang di sini, lalu kita buat selip di antara 3 DC. Oke, jadinya seperti ini ya kurang lebih. Kita lanjutkan dulu cara yang sama sampai di sini, di sudut. Ini ya, sudah selesai membuat 3 DC terakhir di bagian sudut. Lalu kita buat satu rantai, slip stitch di sudut granny yang satunya, satu rantai lagi, dan nah seperti ini hasilnya setelah kita gabungkan 2 granny. Terakhir kita selesaikan round ke-6 di sini. Terakhir di sini kita bisa buat 2 rantai, lalu slip stitch di stitch yang pertama. Nah, kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Alas tas kita sudah jadi. Oke, untuk bagian alasnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat granny square motif untuk badan tasnya. Pertama kita awali dengan benang warna coklat tua. Kita buat magic ring terlebih dahulu, seperti membuat simpul tapi tidak perlu kita tarik ya. Lalu kita kunci dengan satu rantai. Di dalam magic ring ini kita buat dulu satu pengganti DC. Di sini saya buat 1 SC, lalu tambahkan 2 rantai. Ini adalah DC yang pertama. Lalu kita buat 1 rantai.
Kita ulangi sebanyak 12 kali ya. 1 DC dan 1 rantai. Ini benang yang pendek bisa kita keluarkan untuk bisa ditarik seperti ini. Selesai membuat 1 DC dan 1 rantai sebanyak 12 kali, kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round yang pertama sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round kedua, kali ini menggunakan benang yang warna mustard ya. Kita buat simpul dulu. Lalu kita masuk di salah satu ruang 1 rantai. Kita buat 3 rantai. Lalu tambahkan 4 DC masih di ruang 1 rantai yang sama. Nah, ini terhitung sebagai 5 DC ya. Kita lepas dulu hakpennya, kita masuk di rantai ketiga yang tadi kita buat di awal. Kita ambil benang. Kita buat tusuk popcorn seperti ini. Tambahkan 2 rantai. Berarti untuk round kedua ini stitch pertamanya adalah tusuk popcornnya. Kita ulangi polanya sebanyak 12 kali ya. Kita kerjakan di masing-masing ruang 1 rantai. Kita awali dengan membuat 5 DC. Kembali ke DC pertama, kita jadikan tusuk popcorn. Tambahkan 2 rantai. Selesai 12 kali pengulangan motif, hasilnya seperti ini. Kita punya 12 kelopak bunga. Terakhir kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Round yang kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini ya sahabat rajut. Kita lanjut mengerjakan round yang ketiga menggunakan benang yang warna hijau lumut. Awali dengan simpul dulu. Nah, di sini kita akan masuk di salah satu ruang 2 rantai. Kita akan buat bagian sudutnya dulu ya. Kita buat dulu 1 pengganti DC, tambahkan 2 DC lagi, lepas benangnya. Di sini kita buat popcorn dari 3 DC. Oke, lalu buat 1 rantai. Kita masuk di ruang 2 rantai berikutnya. Di sini kita buat 3 HDC. 1 2 3. Jadi di sini tusuk popcornnya adalah stitch yang pertama.
kita pasang penanda dulu. Lanjut kita berganti warna benang. Kali ini kita gunakan benang warna krem. Buat simpul dulu. Kita kembali ke badan HDC yang terakhir. Seperti ini. Ambil benang warna kremnya. Di lubang 2 rantai berikutnya di sini kita buat 3 HDC dengan benang warna krem. Ini benang warna hijaunya kita ikutkan di atas hakpen. 1. Ini benang warna hijaunya bisa ditarik. 2, 3. Menuju ruang 2 rantai berikutnya kita buat 3 DC. 1, 2, 3, 2 rantai dan 3 DC lagi. 1, 2, 3. Lanjut kita masuk di ruang 2 rantai berikutnya. Kita buat 3 HDC dengan benang warna krem. Lalu kita masuk di lubang HDC yang ketiga. Kita ambil benang yang warna hijau. Kita tarik benang warna kremnya. Di ruang 2 rantai berikutnya kita buat 3 HDC dengan benang warna hijau. Tambahkan 1 rantai. Di ruang 2 rantai berikutnya kita buat 3 DC. Kita jadikan popcorn. Lalu kita buat 3 rantai. Di ruang yang sama kita buat 3 DC lagi. Kita jadikan popcorn. Tambah 1 rantai, lalu kita buat 3 HDC di ruang 2 rantai berikutnya. Di sini benang warna kremnya sudah tidak diikutkan ya, sahabat rajut. Nah, seperti ini sudutnya untuk yang warna krem dan ini sudutnya untuk yang warna hijau. Sekarang kita akan berganti benang lagi ke warna coklat susu. Polanya sama seperti yang waktu kita mengerjakan warna krem ini tadi. Masuk ruang 2 rantai berikutnya. Buat 3 HDC. Masuk ruang 2 rantai berikutnya. Buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC.
Masuk di ruang 2 rantai berikutnya, kita buat 3 HDC. Nah, ini hasilnya yang untuk warna coklat susu. Kita berganti benang lagi sahabat rajut ke warna hijau. Masuk lubang 2 rantai berikutnya. Bentar. Di sini 1, 2, 3. Kita buat 3 HDC. Kita kembali di ruang 2 rantai stitch pertama. Di sini kita buat dulu 1 rantai, lalu 3 DC, 1, 2, 3. Kita jadikan tusuk popcorn. Kita buat 3 rantai dan slip stitch di stitch yang pertama. Nah, kita bisa potong dan rapikan semua sisa benangnya. Round yang ketiga sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round keempat. Round yang keempat kita mulai dengan benang yang warna krem. Kita menuju salah satu sudut yang warna hijau. Kunci dulu dengan 1 rantai. Di sini kita buat 1 pengganti DC. 1, 2. Pasangkan penanda, ini adalah stitch yang pertama. Kita tambahkan 2 DC lagi. Kita sudah punya 3 DC. Lanjut, kita menuju sini, ruang 1 rantai di antara popcorn dan HDC. Kita buat 3 DC lagi. Nah, jadi setiap cluster granny-nya kita buat 3 DC ya. Sudah bertemu dengan bagian sudut di ruang 2 rantai ini, kita buat pola bagian sudutnya, yaitu 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Kita lanjut mengerjakan dulu sampai bertemu dengan sudut ini ya. Oke, sudah bertemu dengan bagian sudut. Di sini kita buat 3 DC. Masih dengan benang warna krem. Oke, kita stop dulu, kita ganti warna benang coklat muda. Kita kembali di DC yang terakhir, ambil benang warna coklat mudanya, kita buat 2 rantai, tarik benang warna kremnya, kita tinggal di sini ya. Lanjut, masih di ruang yang sama, kita buat 3 DC, kali ini dengan benang warna coklat muda.
kita lanjutkan pola yang sama seperti ini. Kita kerjakan di sini. Oke, hasilnya seperti ini, sahabat rajut. Terakhir kita buat 2 rantai. Lalu kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Di sini kita potong dan rapikan sisa benangnya. Round yang keempat sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima ya. Untuk round yang kelima saya akan mulai dari benang warna krem. Kita mulai dari sini. Buat satu pengganti DC. Pasangkan penanda. Tambahkan 2 DC lagi. Lalu kita buat 3 DC dengan benang warna krem ini di sini. 1, 2, 3, 4 kali. Di antara 3 DC-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut kita bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut. Kita buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Oke, kita lanjut lagi membuat 3 DC dengan benang warna krem di sini. 1, 2, 3, 4 dan yang terakhir di bagian pojok. Sama seperti ini ya. Oke, untuk sisi yang bagian warna krem sudah selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita berganti warna benang ke coklat muda. Kita masuk di DC yang terakhir, ambil benang, kita buat 2 rantai, lalu kita buat 3 DC masih di ruang yang sama. Nah, bagian sudutnya jadi seperti ini. Kita lanjutkan terus mengerjakan pola yang sama seperti ini di bagian sini dengan benang warna coklat muda. Sudah sampai di bagian sudut yang terakhir. Di sini kita buat 2 rantai, lalu slip stitch di stitch yang pertama. Potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round yang kelima sudah selesai. Hasil akhirnya seperti ini, sahabat rajut. Untuk ukurannya di sini berukuran kurang lebih 8 cm. Ini sahabat rajut tinggal lakukan blocking supaya hasilnya lebih sempurna lagi. Untuk membuat tasnya, kita membutuhkan 12 granny square dengan motif yang seperti ini. Tapi karena kita akan menggunakan teknik join as you go, jadi kita kerjakan 1 granny hingga round kelima lengkap seperti ini. Lalu 11 yang lainnya hanya kita kerjakan sampai di round keempat saja seperti ini. Selanjutnya untuk proses penataannya. Nah, ini bagian alas. Lalu ini untuk bagian granny-nya. Posisinya nanti seperti ini. Jadi kita ambil motif yang bagian warna kremnya di tengah. Nah, seperti ini ya.
Untuk lebih jelasnya, sahabat rajut bisa lihat foto berikut ini. Oke, di sini kita punya satu granny square yang sudah lengkap. Nah, yang akan saya gabungkan pertama adalah granny square yang ini dengan granny square yang ini. Saya akan kerjakan dulu bagian sisi yang warna coklat susunya. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan berganti warna benang. Kita berganti benang warna krem. Buat satu rantai. Ini benang warna coklat susunya sudah bisa dilepas. Lalu kita buat slip stitch di bagian sudut yang akan digabungkan. Satu rantai lagi. Lalu kita buat 3 DC. Di sini masih di sudut yang sama dengan yang warna coklat susu. Kita luruskan, kita buat slip stitch di antara 3 DC, lalu kita buat 3 DC lagi di ruang berikutnya. Cara join as you go nya sama seperti waktu kita menggabungkan bagian alas. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu di bagian sudut ini kita buat dulu 3 DC. Satu rantai, slip stitch di sudut, satu rantai lagi, lalu kita kerjakan bagian sisi yang terakhir. Terakhir kita buat 2 rantai dan slip stitch di stitch yang pertama. Nah, seperti ini untuk granny square motifnya sudah saya gabungkan. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita gabungkan yang ketiga, posisinya di sini. Yang akan digabungkan adalah sisi yang bertemu dengan granny motif dan sisi yang bertemu dengan bagian alas. Saya sudah selesai mengerjakan satu sisi, ini sudah sampai di bagian sudut. Lalu kita buat satu rantai. Nah,
sisi ini akan kita satukan dengan bagian alas yang ini. Jadi ini kita pertemukan sisi buruk dengan sisi buruknya. Kita buat slip stitch di sudut granny yang alas, lalu kita buat satu rantai 3 DC masih di bagian sudut yang sama. Kita paskan, kita buat slip di antara 3 DC. Lanjut kita buat 3 DC lagi. Paskan posisinya, slip di antara 3 DC. Kita lakukan sampai sudut yang ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita bertemu di bagian sudut, sudah waktunya ganti warna benang yang krem dulu. Kita masuk di DC yang terakhir. Ambil benang warna kremnya. Kita buat satu rantai, slip. Kita selipnya di sini ya. Satu rantai lagi. Nah, sekarang kita kerjakan sisi yang ini dulu dengan benang warna krem. Benang warna coklat susunya sudah bisa ditinggal ya, tidak diikutkan merajut. Nah, sudah sampai di bagian sudut lagi. Sekarang waktunya kita menggabungkan sisi yang ini. Sudah sampai di sudut, hasil penggabungannya seperti ini. Selanjutnya ini kita buat satu rantai, slip di sudut, satu rantai lagi, dan slip stitch di stitch yang pertama. Nah, sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah 3 granny motif bergabung dengan granny bagian alas. Kita akan lanjutkan terus cara join yang sama sesuai dengan penataan granny-nya ya. Jadi ada 2 sisi atau 3 sisi atau 4 sisi yang kita gabungkan. Jadi nantinya kalau kita menggabungkan yang ini, maka yang kita gabungkan adalah 3 sisi ini. Oke, saya akan kembali setelah semua granny-nya selesai digabungkan. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah ke-12 granny motifnya selesai disambungkan ke alas tas. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengerjakan list bagian atasnya ya. Untuk list bagian atasnya kita kerjakan dengan benang warna coklat susu. Kita bisa mulai dari salah satu sisi samping di sini. Kunci dulu dengan satu rantai. Kita buat satu pengganti DC. Pasangkan penanda sebagai stitch pertama. Tambahkan 2 DC lagi. Jadi kita sudah punya 3 DC. Kita lanjut membuat 3 DC di masing-masing ruang antara 3 DC-nya.
Nah, untuk bagian pertemuan granny seperti ini, yang kita kerjakan adalah di bagian sudut. Jadi di antara pertemuannya ini tidak kita kerjakan, tidak kita buat 3DC nya. Setelah mengerjakan 3DC di granny yang sisi kanan, kita langsung nyebrang ke granny yang ada di sebelah kiri. Di bagian sudutnya kita buat 3DC. Oke, seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu satu putaran. Baris pertama untuk list bagian atas sudah selesai. Kita tambahkan 2 baris lagi ya dengan cara yang sama. Jadi untuk masuk di baris yang kedua, ini kita buat dulu slip stitch menuju ruang antara 3DC yang ada di depannya. Seperti ini. Baru kita buat 3DC. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ketiga untuk list bagian atas. Selesai membuat klaster 3DC sebanyak 3 baris untuk list bagian atasnya. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan 5 baris SC keliling. Untuk SC kelilingnya kita kerjakan memutar seperti obat nyamuk. Jadi nanti waktu mengerjakan baris kedua kita langsung buat SC lagi di stitch yang pertama tanpa membuat slip stitch. Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC keliling. Terakhir di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil akhir untuk model badan tasnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat tali panjang atau strapnya. Nah, untuk melengkapi tasnya, di sini saya sudah memasangkan ring bulat dan juga strap panjang. Untuk strap panjangnya ini saya menggunakan teknik Romanian cord. Sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut sling bag dari motif granny square yang cantik. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan menginspirasi sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!